Masyarakat di Jawa Barat tingkat pinjolnya itu tinggi, itu menjelang itu ada 60%-nya itu adalah ternyata pelakunya anak muda. Kira-kira melihat berbagai fakta yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira masalahnya apa ya Pak? Karena ada dua faktor sebetulnya. Mirisnya gitu ya, di OJK itu kan namanya pinjol itu legal. Sekarang kita beralih ke judol Pak. Ini Topik yang berikutnya yang cukup menarik juga Iya. ya. Efek dari judi online itu tidak hanya menguras ekonomi. ini bagaimana Islam memandang hal ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana Bincang-Bincang di Rumah Kita. Bersama saya Mila. Di rumah kita, kita akan membahas berbagai isu dan wacana terkait pendidikan, sosial, keluarga, dan berbagai hal lainnya yang menarik di tengah-tengah masyarakat kita. Kali ini tentu saja saya tidak sendiri karena bersama kita di studio sudah ada guru saya, Bapak Adriansyah MPD, dosen di Prodi Ekonomi Syariah, STI Dr. Kaizat Mutakin Purwakarta. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah bisa hadir di episode perdana kami. Ini Masya Allah. ya, ini format baru kami Bapak. Sebelumnya ini teman-teman semua dari mahasiswa KPI sudah mulai mungkin sekitar 3 bulan mulai produksi di sebelah sana, dan ini acara baru kita benar-benar perdana. Saya juga perdana nih Pak. Jadi mudah-mudahan oke ya teman-teman, kayak gitu. Saya mungkin nggak pernah ketemu langsung ya Bapak dengan Bapak di kelas karena saya jurusan KPI, tapi dulu pas masih mahasiswa, masih agak muda, sering ketemu Bapak barangkali di kajian, di kegiatan LDK, kegiatan seminar-seminar yang diadakan sama Prodi Ekos juga. Dan satu hal nih yang selalu khas ya dari semua guru-guru saya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, satu itu keajaibannya Pak, awet muda. Jadi dulu semester 1 saya ketemu Pak Adrian kayak gini gitu. Sekarang juga masih kayak gini, Masya Allah ya Pak. Jadi yang awet muda itu siapa yang Bapak. atau mengejar usia? Kayaknya mengejar usia kita mah gitu tetap ya. Iya berarti sebenarnya saya yang menuju saya gitu. Iya kayak gitu, berkah dari mengajar barangkali gitu ya Pak. Bapak apa kabarnya? Bagaimana kesibukannya barangkali selain mengajar? Sebagaimana biasa ya mengajar, kemudian tadi juga sempat ada kegiatan dulu ya, outing kelas untuk mahasiswa. Selain di ini juga saya juga mengajar juga di salah satu sekolah. Iya, tetap produktif ya Pak walaupun cuaca lagi hujan terus. Iya. Jadi jaga sebelumnya terus kesehatan. Iya, jadi sebelum kesini juga sudah ada kegiatan luar biasa sekali. Hari ini Pak, kita ini mau membahas satu hal yang barangkali sedang ramai di masyarakat terkait pinjol dan judol. Karena ini awal tahun dan menuju Ramadan juga, jadi mungkin nanti kita ingin membahas bagaimana perspektif Islam mengenai hal ini. Tapi sebelum menuju ke sana, fakta di lapangannya seperti apa ini Pak tentang judol dan pinjol ini? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama saya juga mengucapkan terima kasih nih ya kesempatannya, luar biasa. Ya langsung saja tadi sesuai dengan topik ya terkait dengan pinjol dan juga judol ya. Kalau saya melihat dari fakta di Jawa Barat ya, karena kita tinggal di Jawa Barat sebelum ke Indonesia secara nasional gitu ya. Kalau melihat data ya di per 2025 itu di Jawa Barat itu meningkat pinjol itu. Bahkan data urutan pertama di Indonesia itu yang peringkat pertama pinjol. Bahkan utangnya sampai tembus 20,25 triliun gitu ya. Itu utang yang belum dibayar oleh peminjam ya, dipinjol dengan berbagai akun pinjol yang ada. Nah, terus yang berikutnya kalau kita lihat juga di bulan Maret 2025 itu bertepatan juga dengan masih ingat ya 2025 itu Maret itu puasa dan menjelang Idul Fitri ya. Nah, itu meningkat 4,8%. Dan itu ternyata kalau kita lihat ya meningkat itu kenapa? Pertama karena bulan Ramadan. Orang butuh uang gitu ya. Terus yang kedua menjelang Idul Fitri. Biasanya orang Indonesia mudik, belanja mudik ya. Nah, ternyata masyarakat di Jawa Barat itu tingkat pinjolnya itu tinggi itu menjelang Idul Fitri.
Karena banyak orang ya di masyarakat itu ketika mau pulang kampung misalkan itu malu kalau misalkan nggak bawa uang banyak gitu ya, kelihatan kere itu nggak mau ya, kelihatan miskin tuh nggak mau. Sehingga mereka itu apa, rela meminjam uang, nah tadi tanda petik ya, tanda kutip itu ke pinjol gitu ya, demi untuk sekedar pulang kampung ya, berkumpul dengan keluarga dengan membawa uang gitu ya. Apa namanya, sehingga orang melihat, wah ini sukses nih di luar gitu ya, di rantauan gitu dan seterusnya. Nah itu di Jawa Barat. Kemudian berikutnya kalau kita lihat dari segi kelompok-kelompok ya, di apa namanya yang pinjol itu ada setidaknya 8 kelompok gitu ya. Ada 8 kelompok yang gemar tanda petik gemar pinjol gitu ya. Dan ternyata peringkat yang pertama itu guru. Mohon maaf ini gitu ya, guru gitu ya. Ini apa namanya, kita juga secara ini kok bisa gitu ya, sampai bahkan tembus 42%. Ini data OJK gitu ya. Kemudian di urutan berikutnya korban PHK. Karena kita tahu ya sebelum-sebelumnya itu banyak yang di PHK gitu ya. Otomatis mereka mungkin stres ya karena biasa menerima apa gaji tiap bulan, tapi kebutuhan terus sekolah ya, kebutuhan pokok, sehingga akhirnya pinjol gitu. Kemudian ada juga ibu rumah tangga. Jelas ya ini ibu rumah tangga, karyawan, pedagang, dan ada 3% itu dari pelajar mahasiswa. Nah ini juga teman-teman mahasiswa ya ternyata mungkin ya, mungkin demi apa ya, selain biaya kuliah mungkin juga gaya hidup juga ya, suka nongkrong dan seterusnya, mungkin juga kuota untuk games gitu ya atau apa, akhirnya pinjol dan seterusnya. Nah kalau kita lihat juga dari sekian itu ada 60%-nya itu adalah ternyata pinjol itu di siapa pelakunya, anak muda usia 19 sampai 34 tahun. Itu kan usia-usia siapa? Gen Z gitu ya kalau sekarang gitu ya. Saya ya, Pak. Nah ya itu Gen Z, ternyata kok bisa gitu kan. Nah ini memang mungkin juga nanti gaya hidup gitu ya dan seterusnya. Kemudian juga di apa, yang tidak kalah penting juga itu faktanya bahwa yang minjam itu, kalau kita mikirnya mungkin orang miskin yang minjam itu ya, ternyata tidak. Yang minjam itu kelas menengah ke atas gitu, menengah lah minimal. Artinya mereka tuh sudah punya harta, mungkin udah punya rumah, punya kendaraan, tapi kok bisa gitu ya. Bahkan saya dapatkan informasi itu ada salah satu karyawan tuh yang mohon maaf kemarin tuh sempat bunuh diri ya, maksudnya diketahui bunuh diri, ternyata setelah diselusuri punya utang pinjol. Padahal kalau lihat gaji itu sampai 10 juta per bulan gajinya itu. Belum kalau lembur dan seterusnya, bonus dan seterusnya. Tapi kok bisa gitu ya melakukan pinjol, akhirnya karena tidak tahan ya diintimidasi dan seterusnya, mungkin diteror, akhirnya ditemukan gantung diri. Ini kan miris sekali. Miris gitu ya Pak. Nah, itu. Satu hal yang tadi menarik, bahwa besaran nilai uang yang berputar di pinjol ini sekitar 20 sekian 20,25 triliun. triliun. Iya. Hampir lebih dari setengah APBD Jabar 2025 berarti ya Pak. Luar biasa. APBD Jabar 30 sekian 30 sekian. gitu ya. Beberapa hal tadi juga yang menjadi catatan bahwa ternyata kebanyakan lebih dari 50% pengguna pinjol ini adalah 60%. 60% dari pengguna pinjol ini rentang usianya ada di generasi saya ya, Gen Z, 19 sampai 34 tahun. 34. Kira-kira ya Pak, kira-kira melihat berbagai fakta yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira masalahnya apa ya Pak? Apakah karena ketidakmampuan masyarakat terutama golongan muda ini untuk memanage keuangan, ataukah mungkin ternyata nilai pendapatan yang mereka dapatkan ini tidak sesuai dengan kebutuhan, atau apakah keadaan sosial yang sekarang memaksa barangkali gitu anak muda untuk bergaya hidup lebih dari kemampuannya, atau tidak ada dari 3 hal tadi, atau barangkali ada hal lain Pak yang menjadi penyebabnya? Iya. Pertama tentu secara individu dulu ya. Kalau saya melihat secara individu itu ada satu, pertama itu ketidaktahuan. Mungkin ketidaktahuan secara hukum gitu ya. Bagaimana sih peminjam online itu hukumnya gimana, boleh atau tidak dan seterusnya gitu ya. Itu secara individu. Kemudian secara individu juga kenapa kok marak gitu ya pinjol gitu ya di tengah-tengah masyarakat, apalagi di kalangan remaja itu, karena ada 2 faktor sebetulnya. Satu itu
eee apa namanya, faktor yang pertama itu mudah gitu, dan tidak perlu ada jaminan. Hmm. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu syaratnya juga sangat mudah dan cepat. Cukup, foto KTP Hmm. atau cuman NPWP gitu ya, Hmm. dan itu langsung cair gitu. Hmm. Nah ini faktor-faktor yang memang, apa ya, kalau bahasa Bang Napi dulu itu ya, sesungguhnya kejahatan itu bukan karena apa, Niat nggak ada niat tapi tapi ada karena kesempatan. kesempatan. Nah itu, Waspadalah, waspadalah. waspadalah waspadalah gitu ya. Nah, karena ada kesempatan Hmm. itu dan sangat mudah gitu, Hmm. syarat-syarat itu sangat mudah sekali. Itu secara individu gitu ya, ketidaktahuan sama sangat mudah. Nah, secara masyarakat kita tahu bahwa masyarakat hari ini itu gaya hidupnya, lifestyle-nya itu memang apa, hedonis gitu ya. Hmm. Hedon itu artinya gemar mengumpulkan materi gitu Hmm. ya. Eee, ada bahasa begini di masyarakat itu senang mengumpulkan materi atau benda yang memang mereka itu sebetulnya tidak membutuhkan gitu. Contoh gitu ya, ini di kalangan ibu-ibu rumah tangga misalkan, mohon maaf gitu ya, panci itu kalau lihat di rumah, panci itu ada berapa bisa dihitung gitu. Padahal kalau di kalau ditanya sering masak enggak juga gitu. Faktanya mereka sering beli juga gitu ya, beli jadi. Artinya apa? Gemar gitu kan Hmm. mengumpulkan itu. Sehingga nah, masalahnya pertanyaannya, dari mana untuk mendapatkan barang-barang itu uangnya? Hmm. Sedangkan mungkin saja pendapatan dari suaminya atau Hmm. keluarganya itu kurang gitu Hmm. kan. Akhirnya apa? Jalan pintas ya kan, melalui pinjol Pinjol. tadi yang sangat mudah itu Hmm. gitu. Jadi gaya hidup itulah yang memang memicu juga gitu. Akhirnya masyarakat termasuk tadi tidak mau disebut miskin, Hmm. tanda petik gitu ya. Tidak mau juga disebut kere dan seterusnya oleh tetangganya, Hmm. atau bersaing secara harta gitu, Hmm. materi. Lihat tetangga sudah punya apa, wah pengen gitu, Panas. akhirnya banas gitu kan. Waduh punya motor baru nih PCX misalnya gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Akhirnya bela-belaan pinjol demi mendapatkan harta itu, materi itu gitu. Nah, yang ketiga tidak kalah penting ya, secara pemerintah ini aturan dan mirisnya gitu ya, di OJK itu kan namanya pinjol itu legal, Hmm. legal itu, ada undang-undangnya. Hmm. Bahkan secara undang-undang ya, yang pinjol itu apa namanya, ada bunganya 0,8% gitu. Pinjamannya itu, ada bunganya, ada tambahannya gitu. Artinya memang secara undang-undang gitu ya, ada undang-undangnya yang melegalkan itu, gitu ya. Di samping itu ada juga yang ilegal gitu ya, pinjolnya gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya masyarakat itu kan biasanya, oh ini secara undang-undang kan ada nih aturannya, boleh dong gitu kan, pinjol dan seterusnya. Artinya apa? Secara tidak langsung gitu ya, pemerintah itu memfasilitasi gitu. Pinjol itu difasilitasi. Seolah-olah ada apa namanya, pengumuman silahkan yang mau pinjam uang gitu kan lewat pinjol dan seterusnya gitu. Begitu. Ya, tadi beberapa hal yang jadi ironi juga adalah bahwa salah satu profesi yang banyak mengakses fasilitas pinjol ini adalah guru juga. Itu ironi juga ya Pak ya. Betul. Tadi apa ya, setelah barangkali ini juga yang saya baru terpintas belakangan, barangkali karena masifnya iklan pinjol itu sendiri, kita nonton YouTube segala macam, iklan berbagai macam platform tuh jadi terus dimarakkan, segala macam jadi endapan kognisi, dan kita ngerasa oh kalau butuh ini langsung ke sana gitu. Dan hedonis tadi ya Pak ya, bagaimana kita berbelanja, membeli peralatan pernak-pernik yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita karena hal-hal yang demikian, jadi terjerat si pinjol ini. Barangkali bukan hal-hal yang penting sebetulnya Pak yang menyebabkan kebanyakan orang masuk dan menggunakan fasilitas ini. Setelah tadi pinjol, sekarang kita beralih ke judol Pak. Ini topik yang berikutnya yang cukup menarik juga ya. Judol saya kira nggak pakai all aja, judnya aja, judinya saja sudah sangat meresahkan, dan Betul. itu orang tidak mungkin tidak tahu itu hal yang ilegal, sudah jelas. Judinya saja sudah ilegal, secara norma juga di masyarakat barangkali hal yang buruk, apalagi di agama gitu. Kondisinya judol bagaimana Pak?
Ya, mengelus dada juga ya ini, terkait dengan fakta judi online juga Mhm, ya, kalau saya sama menyoroti Jawa mhm, Barat karena kita tinggal di di sini ya. Jawa Barat, mhm, Tentu maksudnya begini, kita menyampaikan fakta ini bukan mhm, karena kita, apa gitu, tapi ini bentuk kasih sayang kita mhm, ke warga Jawa Barat agar ini jadi edukasi gitu ya, mhm, agar ini jadi pendidikan ya, setuju, Pak, pengarahan gitu ya, agar tidak terjadi lagi gitu, mhm, agar berkuranglah angka-angka itu gitu kan. Nah, kalau kita lihat sama ya di tahun 2025 itu angka judul itu di Jawa Barat tinggi Jawa juga, Barat lagi ya, Jawa Barat ya. Bahkan sampai kalau, menurut OJK itu ya per 2024 aja sampai 100 triliun itu ya. mhm, Itu angka untuk judul itu ya. 100 Dan yang miris juga gitu ya, karena kan, yang kita sering dengar itu kan judi online itu kan slot ya, slot mhm, itu ya dan sejenisnya gitu ya. Fakta yang sangat miris juga efek dari judi online itu tidak hanya menguras ekonomi gitu ya, secara keuangan harta gitu ya, tapi juga berantaknya, keluarga, rusaknya rumah tangga. mhm, Dan ternyata, tingkat perceraian juga tinggi gitu ya. akibat Iya, judul, akibat judi wah, online itu, gitu ya. Artinya, efek daripada judi online itu tidak hanya ke harta saja, tapi juga ke rumah tangga gitu. mhm, Makanya di rumah kita ini gitu ya, apa namanya, kita coba itu sampaikan ke masyarakat bahwa, eee, ini di dunia saja gitu ya, dunia saja ini efeknya faktanya sudah terlihat gitu mhm, ya. Bahkan ada satu kasus, mohon maaf ini saya sampaikan, kasus yang sangat miris gitu ya. Ada, apa namanya, aparat gitu ya, katakanlah ya sama-sama bekerja di aparat gitu ya. Eee, Sipil gitu. Nah, suami istri, nah suaminya ini terjerat pinjol, mhm, sorry judi online mhm, gitu ya. Dan itu sebelumnya tidak ketahui. Setelah diketahui itu dari mana? Dari lihat slip gajinya. Gajinya itu kan udah tahu ya sama-sama satu tempat, satu profesi gitu mhm, ya. Sudah tahu itu berapa harusnya masuk ke istrinya itu ya, mhm, dibawa pulang. Ternyata kok setiap bulan itu solusinya mhm, tidak mhm, gitu ya, bahkan kurang. Ternyata setelah telusuri ternyata, mhm, terjerat judi online. Apa yang terjadi? Ya mohon maaf itu sampai dibakar mmm, ya hidup-hidup gitu ya, mhm, oleh istrinya. mhm, Saking apanya, saking ya namanya rumah tangga itu ya kalau sudah, gelut dengan terjerat dengan judi, mau mhm, offline maupun online itu mhm, memang berantakan gitu, mhm, akan rusak semuanya. Karena hawanya itu apa ya, itu kan kalau judi itu kan kalau udah menang mhm, itu pengennya main terus gitu ya. mhm, Sampai padahal dia nggak tahu ada adiksi iya gitu ya, gitu, ada mhm, di balik itu tuh justru hartanya berkurang mhm, gitu, habis gitu. Itu hanya pemantik apalagi mhm, judi online. mhm, Judi online itu kan penuturan dari orang-orang yang sudah insaf begitu ya, itu memang ada pemantiknya. Mereka tuh diberikan dulu kesempatan menang, mmm, sehingga hawanya kan pengen lagi pengen lagi. mhm, Padahal itu sebetulnya awal dari kehancuran, kehancuran. Nah itu, barangkali beberapa fakta yang sangat miris gitu ya, selain juga harta ternyata tingkat perceraian juga cukup mhm, tinggi gitu, efek dari judi online mhm. itu. Lantas bagaimana Pak, judol dan, pinjol ini bagaimana Islam memandang hal ini? Ya, eee, kalau kita melihat fakta pinjol tadi ya, kita pinjol dulu yang pertama, bahwa secara fakta yang pertama itu kan pinjaman online tuh pasti ada bunganya. Mmm, Bahkan tadi kan OJK itu menyebutkan yang pinjol legal saja itu sampai 0,8, 0,8%. mhm, Nah, menurut OJK juga setelah diteliti, untuk yang pinjol yang ilegal itu sampai 4% bunganya mhm, per hari, bayangkan per per hari. hari, Itu bunga harian. Itu yang terdata oleh OJK. Bayangkan yang tidak terdata. mhm, Yang legal saja itu memang dibatasi 0,8, nggak mhm, boleh lebih gitu ya. Nah, itu bayangkan. Itu ya fakta yang pertama. Yang kedua, fakta yang juga miris bahwa, pelaku pinjol itu penuh intimidasi dan teror mhm, ketika nagih itu. mhm, Makanya tadi saya sampaikan ada yang sampai yang bunuh terbaru itu, diri, ini, ada apa namanya itu, sales kalau nggak salah. Yang terbaru itu infonya seorang sales, dia nggak kuat dengan beban mental yang diteror gitu, akhirnya bunuh diri. Bayangkan, langsung ternyata setelah disusuri motifnya adalah terjerat pinjol. mhm, Nah itu, jadi doror ya, bahaya dari intimidasi itu bayangkan, bayangkan saja kita nih gitu ya, mhm, diteror, WA lah, telepon lah, mhm, apa, bayangkan kita sudah ganti nomor saja itu bisa
deteksi gitu. Bayangkan, nggak stres gimana kita setiap harinya gitu ya, mau tidur nggak tenang, mau nyenyak gimana tidurnya, diteror dan intimidasi. Nah itu, jadi nah yang berikutnya jelas ini karena adanya apa tadi, riba, adanya eh, keharaman tadi. Jadi maka dari fakta itu, maka dalam Islam itu jelas pinjol itu jelas itu adalah hukumnya haram. Dari segi dua tadi, yang pertama karena ada ribanya. Kan dalam Islam jelas ya, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu ya. Nah, yang kedua tadi ada doror, ada bahaya. Kan dalam Islam nggak boleh membahayakan orang lain, itu kan nggak boleh gitu ya. Nah, ada intimidasi, ada teror, lalu ada apa lagi gitu ya. Dan seterusnya, kemudian ada bunga yang sangat tinggi tadi gitu ya. Dan itu jelas itu menyiksa, menzolimi gitu kan nggak boleh gitu ya. Nah, itu terkait dengan pinjol ya. Nah, sekaligus dengan judul juga ya. Nah, judi itu kan maisir atau kimar ya, kalau bahasa Arabnya itu kan jelas itu kan judi itu akan akan disebut judi itu kalau memenuhi tiga faktor. Yang pertama itu ada suatu permainan, yang permainan itu adalah fungsinya untuk menentukan pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada harta sebagai taruhan, gitu kan, yang berasal dari peserta, gitu ya. Nah, yang ketiga, adanya pengambilan harta dari yang kalah oleh pemenang. Nah, tiga itu unsur. Kalau tiga unsur itu terpenuhi, berarti itu termasuk judi. Nah, yang jelas ya, namanya judi online itu terpenuhi semua. Syarat yang pertama, ada permainan, jelas itu. Lagbun ya, lagbu itu permainan. Ada nyaman permainan itu kan jangankan itu ya, catur saja itu bisa melalaikan gitu kalau kita tidak pandai-pandai mengaturnya. Termasuk kalau misalkan ada perjudian di sana, ada harta. Nah, yang kedua terpenuhi, misalkan sama-sama harta ya. Nah, pasang berapa gitu ya. Nah, yang ketiga, ketika yang kalah ya diambillah hartanya itu. Nah, maka terpenuhlah unsur judi itu. Maka kalau tiga hal ini kata para ulama itu terpenuhi, maka itu terkategori judi. Maka mau judi offline, mau judi online, bentuknya kalau tiga faktor ini terpenuhi, maka ini termasuk keharaman. Dan itu jelas ya, ini termasuk bahkan dosa besar, gitu ya. Dosa yang sangat besar, yang itu sama dengan zina, dengan riba dan seterusnya. Gitu ya. Kan ngeri sekali itu ya. Ngeri, Pak. Iya gitu. Makanya ini bentuk edukasi kita, kasih sayang kita kepada masyarakat khususnya Jawa Barat dan umumnya di Indonesia ya. Kita sebagai warga negara, kita sayang gitu ke warga itu ya. Kita menyampaikan ini bukan karena kita nggak suka, atau justru kita tuh sayang, ingin menyelamatkan gitu ya, ingin berbagi agar mereka paham, oh ternyata nggak boleh gitu ya. Nah, nggak bolehnya itu tadi, setidaknya ada faktor-faktor yang memang dari dunia saja itu ngeri gitu ya. Jangankan di akhirat, dunia aja udah ngeri, udah terlihat gitu dampaknya, efeknya itu. Baik, Gitu. Pak Pamungkas, sebelum kita mengakhiri pembicaraan hari ini, agak lemes ya. Ada ngeri yang serem-serem, agak lemes sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita hari ini, Pak. Sebagai seorang muslim menjelang Ramadan juga, kira-kira hal apa saja, Pak, sebagai seorang muslim yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari hal-hal yang demikian ini? Ya. Ya, sebagai seorang muslim, apalagi kita sudah mendekati Ramadan ya, kita perlu merefleksikan diri kita, menyiapkan diri kita. Yang pertama adalah setidaknya kita mengatur pola hidup dan juga pola keuangan ya, karena tadi kan berkaitan dengan ekonomi. Pola hidup artinya kita senantiasa memperkaya diri kita dengan wawasan keislaman ya. Terus belajar dan belajar. Tidak ada kata kalau sudah tua sudah berhenti, tidak. Karena menuntut ilmu itu kan dari mulai lahir sampai di liang lahat gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu kewajiban gitu. Nah, ini bentuk persiapan kita. Apalagi menjelang Ramadan itu yang harus kita siapkan itu bukan harta gitu ya, bukan harta saja, tapi ilmu gitu. Bagaimana supaya ilmu ini bisa menuntun kita di bulan Ramadan, termasuk jangan sampai terjerat lagi ke pinjol dan judol. Waspadalah gitu ya. Kenapa? Karena ini penting gitu ya. Kita mau menyucikan diri di bulan Ramadan ini, kalau masih ada dosa-dosa pinjol gitu ya,
dosa judol itu ya, itu bagaimana Allah akan menerima amal kita gitu ya. Maka sebelum Ramadan itu nah kita coba bersihkan ini. Caranya ya tidak lain dengan bertobat, kita insaf ya. Apa namanya? Kita kembali kepada mencari harta itu dengan yang halal. Masih banyak kok cara yang lain gitu ya untuk mendapatkan harta itu dengan cara-cara yang halal gitu ya, tidak mesti harus pinjol dan apa namanya itu jangan malu dikatakan miskin sama orang nggak apa-apa gitu. Yang penting kita terhindar dari pinjol, judol itu ya. Jangan karena kita ingin dianggap kaya misalkan mohon maaf misalkan kita lantas jalan pintas dan seterusnya gitu kan. Kan toh kita hidup ini kan tujuan kita bukan mengumpulkan harta. Ya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu diciptakan untuk beribadah gitu. Dan ibadah itu sangat luas gitu ya, tidak hanya sholat puasa saja, luas gitu ya, banyak. Termasuk perkara tadi pinjam meminjam itu kan dalam Islam boleh-boleh saja, tapi tentu dengan koridor aturan syariat yang dibolehkan gitu ya. Jadi tadi menuntut ilmu, persiapkan ilmu gitu ya, kemudian apa namanya nafsu ini untuk hal-hal yang harta tadi itu yang di luar syariat tadi itu dihindari sebisa mungkin ya. Caranya memang harus menambah ilmu gitu ya. Ilmu itu lebih daripada harta. Baik. Iya. Baik teman-teman semuanya, sebenarnya obrolannya masih seru banget Pak, tapi karena waktunya sudah Iya. sangat terbatas, kita sudah berada di ujung pembicaraan kita. Barangkali sebelum saya menutup ada closing statement dari Bapak yang mau disampaikan Ya kepada ada teman-teman? semacam quotes ya Iya. sedikit ya, tapi ini bukan juga itu. Ya Ramadan tuh sebetulnya mengajarkan kita ya bahwa ketenangan itu tidak lahir dari jalan pintas gitu ya. Melainkan dari kesabaran kita, kejujuran kita, dan rizki yang dicari dengan cara yang halal. Nah itulah, jadi kuncinya supaya hidup itu tenang itu apa? Jujur, sabar, dan cari rizki yang halal. Masya Nah Allah. begitu. Baik. Insya Allah. Baik teman-teman, itulah tadi pembicaraan kita mengenai judol dan pinjol bersama Bapak Adrian Syah MPD. Bapak terima kasih banyak sudah Ya, hadir. sama-sama. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk Insya semuanya. Allah. Amin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa nonton, di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.